Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Guru pagi ini. Bagaimana kabarnya ya? Semoga tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan belajar bersama. Tetap semangat ya. Meskipun kita belajar dari rumah, tapi kita tetap semangat belajar bersama Bu Guru. Kali ini kita akan belajar tentang binatang. Banyak sekali binatang yang bisa kita temui di sekitar rumah kita. Ada binatang ternak, binatang buas, dan binatang peliharaan. Semua itu adalah ciptaan Allah dan kita harus selalu bersyukur atas ciptaan Allah tersebut. Anak-anak tahu binatang ternak itu apa saja? Contohnya banyak ya, kita bisa melihat di sekitar rumah kita. Ada sapi, ada kambing, ada kerbau, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan binatang peliharaan. Berarti anak-anak suka memelihara binatang di rumah ya. Ada yang punya kucing? Nah, kalau kucing kakinya ada berapa? Iya, ada 4. Begitu juga ada yang suka memelihara ayam ataupun bebek. Selain binatang peliharaan itu, kita juga sering menemui binatang yang suka berkeliaran di dalam rumah kita. Ada yang tahu binatang apa itu? Binatang itu merugikan manusia, suka mengganggu kebersihan juga, menimbulkan penyakit. Namanya adalah tikus. Nah, pagi ini Bu Guru mau bercerita tentang tikus. Persahabatan antara tikus dan ular. Walaupun tikus dan ular itu sebenarnya bermusuhan ya, karena ular suka makan tikus. Tapi kali ini ular bersahabat dengan tikus. Sudah siap mendengarkan cerita Bu Guru? Mana rapimu? Ini rapiku. Oke. Sekarang Bu Guru mau bercerita. Di sebuah gurun pasir hiduplah seekor ular dan seekor tikus gurun. Tikus pasir. Sebenarnya ular itu selalu ingin memangsa tikus. Sementara sang tikus selalu berusaha mencari akal agar ular tidak bisa memangsanya. Saat itu ular merasa sangat lapar. Sehingga saat itu ular merasa sangat lapar. Tetapi dia tidak mempunyai makanan sedikit pun. Sementara tikus yang berada tidak jauh dari sang ular itu sedang menikmati makanan dengan lahap. Melihat tikus itu makan dengan lahap, ular merasa tidak senang. Kemudian ular berkata, "Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Sebentar lagi aku pasti bisa mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian sang tikus menjawabnya, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya bisa mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Mendengar ajakan tikus tersebut, sang ular menjadi marah dan hatinya sangat kesal. Dengan perut yang lapar, dia kembali ke sarangnya. Sementara sang tikus melanjutkan memakan makanannya dengan lahap. Waktu terus berjalan, tetapi sang ular belum mendapatkan makanan, sehingga dia masih kelaparan. Namun, karena ular itu malas, dia tidak mau keluar sarangnya untuk mencari makan. Dia berjalan mengendap-endap mendekati rumah tikus. Tikus yang karena perutnya kenyang, dia istirahat tidur dengan tenang di dalam sarangnya.
Kemudian ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Sang tikus kaget dan terbangun dari tidurnya. Sambil pura-pura menguap, sang tikus mencari akal bagaimana caranya supaya ular tidak bisa memangsanya. Kemudian sang tikus berkata, "Tunggu dulu sahabatku, kalau kau mau memakanku berpikirlah dahulu. Kita di sini hanya berdua, tidak ada binatang lain. Sehingga kalau kamu memakan aku, kamu tidak punya teman lagi. Kamu tidak punya teman untuk diajak mencari makan. Sehingga kamu akan kelaparan dan akhirnya kamu akan mati." Sejenak sang ular diam, merenungkan kata-kata tikus tersebut. Kemudian dia berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri ya di sini?" Tikus pun menjawabnya, "Oh tentu. Bukankah kita bisa berteman? Kita bisa mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan? Jika kau memakanku, kamu akan sendirian di sini tidak punya teman." Ular mengangguk-angguk tanda mengerti. Kemudian ular pun berkata, "Baiklah kalau begitu. Maafkan aku ya tikus." Tikus pun memaafkan sang ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama. Begitulah cerita tikus dan ular yang asalnya dari bermusuhan, akhirnya bersahabat, bisa menjadi teman, bisa diajak bekerja sama. Begitu juga dengan anak-anak, dengan temannya tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh bertengkar, harus berbuat baik, hidup yang rukun. Kalau kita baik teman-teman kita akan mempunyai teman yang banyak sekali untuk diajak bermain. Ya, demikianlah cerita Bu Guru pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi dengan Bu Guru besok dengan cerita yang berbeda. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan, jaga kebersihan, dan pakai masker jika keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.